الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Masalah subuh yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah telah karuniakan nikmat yang besar kepada kita, yaitu Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga salat subuh kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan di juz Allah, yaitu surah berikutnya, surah Al-Infitar. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Infitar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatarat wa idzal biharu fujjarat wa idzal quburu bu'thirat. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibu intatarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan, wa idzal bihar fujirat, dan apabila lautan menjadikan meluap, wa idzal qubur bu'sirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, langit yang batas luasnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja, maka pada hari kiamat sama Allah Subhanahu wa taala akan dihancurkan. Demikian pula bintang-bintang yang hari ini dijadikan penghias langit, yang jumlahnya pun hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun akan berjatuhan. Kemudian air laut yang telah memanas, maka suatu saat nanti dipanaskan sama Allah dan akan bergejolak karena begitu dahsyatnya pada hari itu. Kemudian setelah itu batas-batasnya akan menjadi sirna dan bercampurlah semua di dalamnya. Dan hal-hal itu, jemaah yang dimuliakan Allah, itu pasti akan benar-benar terjadi. Pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kebangkitan di masa yang akan datang, maka semua orang tidak akan mampu bersembunyi dimanapun, karena semua orang yang mati, yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh zat yang telah menghidupkan yang mati dan mengubah yang tidak akan ada menjadi ada. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah takwil daripada ayat wa idzal quburu bu'sirat, yaitu bu'sirat yang berarti pembongkaran, yang asli dari dari asal katanya, yaitu berasal dari kata al-ba'sar, membuat tanah berantakan karena ada sesuatu di bawahnya yang dikeluarkan. Maksudnya jemaah yang dimuliakan Allah, Allah menggabungkan antara ruh dan jasad, kemudian mengeluarkannya
dari kuburan masing-masing dengan cara yang hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, semua orang pada saat itu sudah merasa apa saja yang telah ia perbuat dari amal-amal kebaikan atau sebaliknya perbuatan-perbuatan jahat, serta apa saja yang ia lalaikan dari apa yang telah dikerjakan ketika di dunia. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Imam Qatadah memberikan satu penafsiran yang sangat spesifik bahwa manusia ketika itu akan menyesal karena ia akan diperlihatkan tentang apa yang telah ia kerjakan ketika di dunia tanpa sedikit pun Allah Subhanahu wa taala menghilangkannya. Jemaah yang dimaksud Subhanahu wa taala, setiap amal manusia, baik itu amal yang baik ataupun amal yang buruk, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Yang baik maka dia akan melihatnya, akan diperlihatkan sama Allah. Yang buruk pun maka akan diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa yang menjadikan manusia di dunia ini terkadang lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka para alim ulama mengatakan yang menjadi asbab manusia ini lalai kepada Allah, sulit sekali dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat dari sejauh mana dia dalam perkara imannya betul atau buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kepada perkara-perkara akhirat. Maka surah Al-Infitar ini, jemaah yang dimuliakan Allah, ini mengingatkan kepada kita bahwa langit yang begitu luas, kemudian bintang-bintang yang begitu banyak yang tidak ada hitungannya, yang tidak bisa dihitung maksudnya, kemudian lautan yang begitu luas, yang pada saat ini jemaah yang dimuliakan Allah belum ada manusia yang mampu untuk mengarunginya. Seluruh dunia, walaupun cerita-cerita, itu hanya cerita-cerita saja. Karena waktu kita lihat bukti nyata jemaah yang dimuliakan Allah, akan sulit. Maka suatu saat nanti di surah Al-Infitar ini yang disebutkan tadi, idza samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu sujjirat wa idzal quburu bu'sirat. Semuanya jemaah yang Allah Subhanahu wa taala itu akan terjadi kepada manusia, dan kita berharap bahwa ketika itu terjadi kita tidak berada di dalamnya. Sehingga manusia jemaah yang dimuliakan Allah, kalau seandainya tidak diingatkan dengan perkara-perkara akhirat, kejadian-kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang yang Allah gambarkan dalam Quran, maka manusia ini lalai. Manusia ini lalai jemaah yang dimuliakan Allah. Ingatnya kepada Allah hanya sedikit saja. Jangankan di luar ibadah, ketika ibadah saja, contohnya sholat saja kita, Pak, dari mulai takbir sampai salam, berapa yang ingatnya kepada Allah, berapa yang khusyuknya kepada Allah ketika kita sholat. Terkadang ingat ini, ingat itu,
Apalagi kita tidak memahami bacaan-bacaan sholatnya, hanya mengikuti mendengarkan irama imam saja kalau di sholat jahat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sangat pantas jika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan bahwa hanya sedikit saja dari hambanya yang mengingatnya, bahkan hanya sedikit saja manusia yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Hanya sebagian kecil saja. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain mengatakan, Aku ini telah menciptakan manusia, mata, pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Infitar ini pun mengajarkan kepada kita bahwa kita ini kecil, manusia ini kecil, bahkan bumi yang sedang kita tinggali pada saat ini itu pun sangat kecil apabila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maknanya apa, jemaah yang dimuliakan Allah? Maknanya bahwa kita tidak boleh merasa bahwa kita sebagai manusia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Sifat kesombongan ada dalam diri kita. Karena kalau kita jangankan dibandingkan dengan sesama manusia, dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mati saja, yang tidak Allah berikan kehidupan saja dari ukurannya, kita ini sudah kalah dengan Allah. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, apabila manusia lupa dari mana ia berasal dan bagaimana ia diciptakan, kemudian manusia ini awalnya tidak ada, kemudian diadakan sama Allah dan akan ditiadakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang sangat hina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan dia kehidupan. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada yang pantas kita syukuri pada saat ini atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, kecuali dengan cara kita, yaitu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki iman kita, sehingga kelalaian-kelalaian yang dilakukan oleh kita ini tidak menjadikan diri kita semakin lama semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Infitar mengingatkan kepada kita bahwa betapa diri kita ini sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun manusia ini kecil, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah memuliakan manusia, bahkan lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Buktinya saja diawali dengan Nabi Adam alaihissalam. Padahal bumi ini ditawarkan kepada malaikat, ditawarkan, jemaah yang dimuliakan Allah, siapa yang akan memimpin di muka bumi ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru memilih manusia, Nabi Adam alaihissalam. Walaupun manusia ini lemah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga untuk manusia juga. Untuk manusia, surga yang begitu luas, itu pun untuk manusia Allah ciptakan. Allah menciptakan dunia ini pun untuk manusia, untuk berkhidmat kepada manusia, untuk melayani manusia.
Subhanahu wa taala berikan pelayanan dari dunia, yaitu hanya orang-orang beriman saja. Hanya orang-orang beriman saja. Karena ketika orang beriman ini telah meninggal semuanya, maka dunia ini akan dihancurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tidak ada manusia yang mengucapkan Allah, yang mendakwakan Allah, yang mengingatkan kepada manusia tentang hebatnya Allah, maka dunia ini akan dihancurkan. Sebagaimana dalam surah Al-Fitrah ini, bintang-bintang akan berjatuhan, lautan akan meluap, kemudian langit akan terbelah. Dan ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi di mayat Allah. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita buat pada saat ini, kecuali kita tingkatkan amal kebaikan kita, belajar istiqomah, ya. Belajar istiqomah dalam melaksanakan amal-amal kebaikan, belajar istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan belajar istiqomah yaitu meninggalkan daripada larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Semoga Bapak dan saya diberikan istiqomah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan terus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa bertakarub, beribadah kepadanya, meluangkan harta, waktu, sehingga harta waktu kita dan diri kita, jasad kita ini menjadi harta waktu yang terbaik, menjadi jasad-jasad yang terbaik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.